Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, masih bersama Mas Arya Pradana Anggara, Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Ede Surya Darmawan selaku Ketua Umum YAKMI. Selamat malam Mas Ede. Selamat malam Mbak Rista. Oke, untuk Mas Ede ini tanggapan adanya kemungkinan muncul varian baru MIU ke Indonesia, tanggapannya seperti apa Mas Ede? Kemungkinan muncul pertama varian baru ini ada di mana kan gitu ya. Varian baru ini kan ditemukannya pertama kali di Kolombia ya pada bulan Januari. Ya, betul. Artinya sudah 8 bulan lewat dan virus itu bisa berkembang varian ini kemana-mana. Lalu apakah akan bisa datang ke Indonesia? Sangat bisa kan gitu ya. Mengapa? Karena virus kan fisiknya di bawah orang dan mobilitas orang seluruh dunia itu kan berputar kemana-mana sehingga bisa saja bukan orang Kolombia yang datang, tetapi dari warga negara lain atau mungkin juga warga negara Indonesia yang mengalami interaksi atau pertemuan fisik di berbagai belahan dunia itu. Nah ini yang barangkali mesti kita waspadai. Karena itulah potensi ini harus dilihat sebagai sebuah ancaman atau kewaspadaan yang harus kita tingkatkan. Dan ini tentu saja kalau dikaitkan dengan international security atau global security kita, terusnya di setiap perbatasan entry point penduduk dari luar masuk ke Indonesia, apakah orang Indonesia yang kembali dari luar maupun warga negara asing yang datang berkunjung untuk alasan apapun itu harus dilakukan screening yang baik gitu ya. Di samping tentu saja laboratorium di kita juga harus segera mampu menemukan atau melakukan genome sequencing gitu ya, whole genome sequencing supaya jelas ini variannya adalah varian MU ini atau varian MU ini. Dengan demikian kita bisa segera melakukan pencegahan dan penangkalan supaya virus itu tidak bersebar dan kemudian menular kemana-mana. Penyebaran virus MIU ke Indonesia. Lantas untuk berdasarkan perilakunya, penelitian dari varian ini apakah punya kemampuan transmisi yang lebih cepat? Lalu apakah penyakit yang terserang ini apakah jadi lebih diperparah dengan adanya kita terpapar virus MIU ini? Ya, sebenarnya ada 3 hal yang harus diwaspadai dari setiap varian baru atau akibat dari mutasi yang kemudian melahirkan varian baru dari virus corona SARS-CoV tipe 2 ini. Tentu saja yang pertama adalah kewaspadaan bagaimana virus ini, apakah virulensinya, virulensi itu artinya kemampuan menyebar dengan cepatnya, atau kata lain virus ini begitu kuat mengikat paru-paru sehingga dia bisa menular dengan cepat. Yang kedua adalah aspek patogenitasnya atau kemampuan keganasannya, bahasa lain adalah fatality rate, jadi kewaspadaan. Yang ketiga tentu saja kewaspadaan, apakah virus ini ternyata misalnya lebih tahan terhadap vaksin yang sekarang sudah kita lakukan gitu. Nah, 3 hal ini secara umum belum ada informasi yang mengatakan misalnya virus ini lebih cepat menular seperti varian Delta, begitu juga bisa lebih memperparah kondisi dan penularan misalnya walaupun pada usia anak. Nah, info-info ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa virus ini sudah pada posisi di level itu. Tetapi kewaspadaan itu harus selalu ditingkatkan karena di awal juga varian Delta kan tadinya dipikir ini hanya varian saja, kode genetiknya berbeda, tapi ternyata kan virus itu memiliki kemampuan daya tular atau virulensi yang begitu tinggi dan juga bisa menular kepada anak-anak gitu. Nah, bagusnya di varian Delta adalah ternyata tidak mengakibatkan vaksinasi itu menjadi tidak bermanfaat, tetap memiliki kemampuan mengurangi risiko penularan dan menurunkan risiko keparahan. Nah, kita sejauh ini 3 hal tadi itu belum diketahui, tetapi kewaspadaannya harus segera kita lakukan. Oleh karena itu memang para peneliti Indonesia yang dikomandoi oleh Badan Litbang Kesehatan sebaiknya memang memantau terus perkembangan di seluruh dunia, baik itu dari link antar pusat penelitian seluruh dunia maupun dari berbagai publikasi yang mungkin muncul supaya kita jangan sampai ketinggalan terhadap perkembangan virus baru ini. Baik, berarti dengan adanya mutasi virus corona yang jenis varian MIU ini sebenarnya belum ada penelitian secara klinis bahwa kebal dengan vaksinasi, seperti itu ya, Mas Ede? Masih dianggap sama dengan yang lama ya, artinya posisinya adalah masih vaksin yang ada masih dianggap efektif untuk bisa menangkal ini. Karena itu memang program vaksinasi ini memang seharusnya digenjot ya supaya segera bisa melakukan upaya proteksi terhadap potensi orang Indonesia yang tertular dengan segera mencapai target jumlah orang yang divaksinasi. Gitu.
ya, karena penelitian memang belum menunjukkan bahwa ini bisa mengalahkan antibodi yang sudah dibangun melalui vaksinasinya. Mumpung itu belum ditemukan, berarti kan seharusnya kita menggenjot kemampuan daya tahan bangsa kita, salah satunya dengan mempercepat cakupan vaksinasi. Berarti menurut Mas Ede sendiri, langkah apa nih, antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah agar Indonesia ini tidak terserang varian Mu? Baik, yang pertama tentu saja kalau varian Mu itu jelas masih di beberapa negara, kan pasti sekitar 30 negara yang melaporkan sudah ada varian Mu. Dengan demikian Indonesia jangan menambah menjadi katakanlah negara ke-35 atau ke-40. Nah, gimana caranya? Tentu saja di perbatasan-perbatasan kita, surveillance kita harus bagus gitu ya. Kemudian screening di perbatasan juga harus bagus dengan sistem karantina yang baik sehingga semua orang yang masuk itu posisinya di screening dan bila perlu dilakukan swab gitu ya, sehingga bisa dicek dengan baik dengan laboratorium yang lebih cepat dan terintegrasi, dan itu bisa disampaikan kemanapun sehingga penularan itu bisa segera dilimitasi kalau sampai itu masuk gitu. Yang kedua adalah tentu saja pemerintah juga harus melakukan sebuah proses penelitian melalui Badan Penelitian dan Kementerian Kesehatan untuk melihat apakah keganasan atau patogenitas virus ini ternyata juga misalnya lebih ganas, karena kalau sampai seperti ini akan meningkatkan fatality rate atau keganasan dari virus ini yang tentu saja kita harus hindari. Nah, penelitian lainnya tentu saja pemerintah juga harus selain menggenjot proses vaksinasi supaya segera mencapai target herd immunity, juga adalah melihat sebenarnya kalau satu saat ada yang tertular, ini kondisinya seperti apa? Apakah mereka yang benar-benar belum divaksin, apakah sudah divaksin, lalu vaksinnya jenisnya apa? Mungkin tidak perlu diumumkan ke publik jenisnya vaksinnya apa, tetapi oleh pemerintah sudah bisa dilakukan identifikasi dari awal, dengan demikian identifikasi dan pencegahan kita bisa lebih cepat dan lebih tepat. Baik, sekarang kita ke Mas Angga. Mas Angga, ini bisa jadi salah satu alasan pemerintah belum melarang ataupun belum menutup negara-negara yang sudah terserang ataupun terpapar virus corona jenis Mu ini karena belum ada penelitian secara klinis. Namun jika sudah terbukti secara klinis bisa menurunkan efikasi dari vaksinasi dan segala macam, pemerintah memban negara-negara tertentu, mekanisme yang dilakukan teman-teman dari imigrasi ini seperti apa? Terkait ban tadi, mekanismenya tentu kembali lagi bahwa ban yang dilakukan bukan terhadap warga negara saja, namun negara asal, dalam artian mereka yang berpergian datang dari negara tersebut akan dilakukan ban. Mekanismenya seperti kembali bahwa perizinan keimigrasian yang diberikan, apakah dalam hal ini izin tinggal kunjungan atau izin tinggal terbatas tadi. Namun kembali kepada Permen 27 bahwa saat ini hanya ada 5 kategori yang diperbolehkan masuk. Jadi untuk sementara waktu bagi yang mengajukan izin kunjungan karena tidak masuk dalam Permen 27 tersebut maka tidak dimungkinkan. Nah, terkait dengan saya rasa itu juga berlaku untuk semua warga negara nanti, apakah itu diban atau tidak. Namun berdasarkan Permen 27 tersebut hanya 5 kategori, 5 kategori orang asing yang diperbolehkan masuk wilayah Indonesia, seperti itu. Lantas Mas Angga, misalkan pada hari ini pemerintah melarang negara-negara tertentu, sedangkan ada teman-teman WNA yang sudah terlanjur tiba di Indonesia. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Apakah mereka langsung dikarantina atau seperti apa? Tentu perihal mekanismenya berdasarkan dari Satgas Covid tentu ya, karena tidak dari imigrasi semata, tapi banyak stakeholder lain yang terlibat dari Kemenkes, imigrasi, karantina, seperti itu. Nah, jadi mekanisme sendiri, kalau saya mengacu kepada pelaksanaan Permen 27 lalu, ada grace periode yang diberikan untuk dimulai akan Permen 27 tersebut. Jadi pada saat itu mereka yang sudah melakukan perjalanan di negara asalnya untuk ke Indonesia tidak termasuk dalam kategori itu masih dipertimbangkan seperti itu. Jadi kalau ditanya mekanismenya sendiri, tentu ini harus melibatkan teman-teman Satgas Covid. Baik, kita ke Mas Ede kembali. Mas Ede, ini kan dari pemerintah Indonesia sendiri ini belum membatasi
WNA-WNA yang memang berasal dari negara-negara yang sudah terpapar varian Mu. Lantas sebenarnya antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah secara konkret agar Indonesia ini tidak menjadi salah satu negara yang memiliki gejala ataupun yang terserang varian Mu? Ya baik. Sampai hari ini kan terregister WHO mengatakan 39 negara ya. Kita belum masuk. 41 negara Mas Ede, mohon maaf. Oh, udah nambah ya, maaf ya. Oke, berarti kita jangan jadi negara ke-42 kalau dengan demikian ya. Ya. Nah, gimana caranya? Tentu saja perbaikan sistem ini tadi dia di perbatasan gitu ya. Artinya proses pemeriksaan di perbatasan, ingat saat ini sedang pandemi gitu ya. Nah, kalau dari negara yang bersangkutan sebaiknya memang diberlakukan perlakuan khusus. Apakah tadi ban ya tidak boleh masuk dulu. Karena saat ini situasi seperti itu sepertinya wajar dilakukan oleh berbagai negara ya. Betul. Ada kasus satu meningkat di negara ini, maka negara itu tidak boleh warga negaranya masuk ke negara lain. Itu sudah biasa ya, artinya Kementerian Negeri bisa membantu itu supaya menjelaskan bahwa ini situasi adalah terkait dengan security dari negara kami kan begitu ya. Nah terus yang berikutnya tentu saja kemampuan kita melakukan screening di lokasi itu harus juga dengan sebaiknya. Bahkan bila perlu total screening ya. Setiap yang masuk itu di-tag dulu ya, diambil swabnya, kemudian dicek, cek antigennya, atau kalau setelah itu di follow up bahkan dilakukan whole genome sequencing ya. Dengan demikian kita melihat varian apa sih yang dibawa kalau orang itu ternyata betul-betul positif dengan virus corona ini. Nah kalau seperti itu kan kita bisa dengan mudah gitu ya. Nah ini yang barangkali juga sebaiknya sih pemerintah juga melakukan komunikasi tentunya dengan WHO dan juga 41 negara yang barangkali sudah positif seperti itu. Informasinya harus kan ini informasi harus saling sharing ya antara berbagai negara. Dengan demikian bisa segera melakukan sebuah koordinasi bersama untuk mengurangi dampak pandemi yang jangan sampai tidak terkendali lagi gitu. Baik, terima kasih banyak atas perbincangan pada malam hari ini Mas Ede Surya Darmawan, Ketua Umum IAKMI, dan Arya Pradana Anggaraka, Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi. Indonesia saat ini memang belum membatasi dari negara-negara yang sudah terpapar virus corona jenis Mu, tapi baik dari pemerintahnya serta warganya ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan vaksinasi dengan dosis lengkap. Terima kasih banyak, selamat malam Bapak-Bapak. Salam. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Dan juga di channel 812 IndiHome. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisadi pamit undur diri. Sampai jumpa.